Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Kaliputra dari kelas Keamanan Sistem Cerdas di kelas IF 41 Gabungan 03. Saya akan menjelaskan tentang review paper saya yang berkaitan dengan Android malware. Nah, di sini saya melakukan review jurnal terhadap 5 paper. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan paper yang pertama yang saya kaji dan saya review. Nah, yang pertama ini di sini ada judul paper yang pertama adalah Robust Intelligent Malware Detection Deep Learning. Nah, penelitinya ada R. Vinaya Kumar, Aman Al-Azab, KP Soman, Prabaharan Purnachandran, Sitalaksmi Venkatraman. Dan media publikasinya ada di ieexplore.ii.org. Nah, jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019. Oke. Di dunia digital industri saat ini, teknologi semakin berkembang pesat dan banyak mempengaruhi faktor yang langsung menyentuh pada aktivitas sehari-hari, baik bisnis maupun kehidupan pribadi. Penggunaan perangkat modern seperti smartphone dan komputer menjadi pondasi dalam ikut terlibat dalam modernisasi yang terus berkembang. Perangkat ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun, yang menjadikannya praktis dan efektif dalam membantu aktivitas dalam pekerjaan, pembelajaran, dan aktivitas lainnya. Tetapi, hal ini juga mengkhawatirkan. Teknologi tidak luput dari serangan-serangan berbahaya yang mengakibatkan seorang ataupun perusahaan mengalami kerugian yang besar. Nah, salah satu faktor yang membahayakan itu adalah malware. Apa sih malware? Malware merupakan suatu program komputer dengan tujuan menyebabkan kerusakan pada sistem operasi atau OS. Malware memiliki berbagai nama yang berbeda-beda, seperti ada yang disebut adware, spyware, virus, worm, trojan, rootkit, backdoor, ransomware, dan bot command and control atau yang biasa disebut CNC. Serangan malware ini masih menjadi diskusi yang hangat diperbincangkan saat ini, karena malware berkembang diiringi dengan kemajuan teknologi hingga saat ini. Beberapa metode dalam mendeteksi malware ini bisa dibilang sudah terlalu kuno atau tertinggal zaman. Salah satu yang masih digunakan mengadopsi teknik analisis statis dan dinamis dari ciri malware dan pola perilaku, di mana teknik ini tuh sangat memakan waktu dan kurang efektif dalam mengidentifikasi malware yang tidak dikenal secara real time. Malware terbaru menggunakan teknik polimorfik, metamorfik, dan teknik menghindar lainnya untuk mengubah perilaku malware dengan cepat sehingga sulit untuk dideteksi dengan metode lawas seperti teknik analisis statis dan dinamis, dan dapat menghasilkan malware dengan jumlah yang sangat besar. Nah, sejarahnya tuh pada pertama kali virus pertama muncul adalah Morris Worm pada tahun 1988. Nah, program perangkat lunak yang mendeteksi virus atau biasa disebut dengan antivirus dirancang untuk mendeteksi keberadaan malware itu sendiri dengan menemukan kecocokan dengan database definisi virus yang diperbarui dari waktu ke waktu. Ini yang disebut dengan deteksi malware berbasis ciri, yang merupakan teknik deteksi malware pertama yang dikembangkan. Tantangan utama dalam teknik deteksi ini adalah varian baru malware yang menggunakan teknik mengelakui antivirus. Program akan kebingungan sehingga sulit mendeteksi bahwa itu malware atau bukan. Dan karena pendekatan berbasis ciri tersebut tidak dapat mendeteksi malware zero day, peneliti keamanan telah mengidentifikasi bahwa peretas saat ini mayoritas menggunakan teknik polimorfis dan metamorfis seperti yang disinggung pada paragraf pertama sebagai teknik penyamaran terhadap deteksi berbasis ciri. Untuk mengatasi masalah ini, perangkat lunak digunakan untuk memukar kode secara manual dan menganalisis pemanggilan API. Masalah utama dengan sistem deteksi malware berbasis pembelajaran mesin klasik adalah bahwa
Mereka mengandalkan fitur rekayasa, fitur pembelajaran, dan teknik representasi yang memerlukan pengetahuan tingkat domain yang luas. Agar lebih efektif, algoritma pembelajaran mesin membutuhkan data berbagai pola malware. Data tolak ukur yang tersedia untuk umum untuk penelitian analisis malware sangat sedikit karena masalah keamanan dan privasi. Dan data yang umum Anda banyak dinilai tidak relevan lagi untuk dilakukan penelitian terhadap data tersebut dikarenakan sudah tertinggal zaman atau usang. Nah, poin yang diajukan dalam penelitian ini merupakan arsitektur jaringan pembelajaran mendalam yang dapat diskalakan untuk deteksi malware yang disebut dengan scale malnet. Mengusulkan bahwa dengan kemampuan arsitektur tersebut dapat memanfaatkan penerapan big data untuk menangani berbagai sampel malware dalam jumlah besar. Nah, garis besarnya objektif dari penelitian ini ada 4, yaitu ada inovasi baru dari kerangka kerja yang dapat diskalakan dan hibrida. Yang kedua, sebuah proposal teknik pemrosesan gambar baru untuk klasifikasi malware. Skype mengikuti pendekatan dengan 2 tahap, yaitu file yang pertama akan dieksekusi diklasifikasikan menjadi malware atau tidak menggunakan analisis statis dan dinamis, dan tahap kedua untuk melakukan kategori ke dalam keluarga malware yang sesuai. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja independen dari MLA atau algoritma machine learning, lawas, dan arsitektur pembelajaran mendalam atau deep learning dengan membandingkan berbagai model analisis malware. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini telah membantu dalam mengusulkan scale malnet, sistem malware yang mengikuti proses sistematis untuk mengumpulkan data secara internal dari berbagai sumber data dan menggunakan teknik pembelajaran mandiri, seperti pembelajaran mesin klasik, pembelajaran mendalam atau deep learning, dan teknik pemrosesan gambar untuk mendeteksi, mengklasifikasi, dan mengkategorikan malware ke keluarga malware yang sesuai secara akurat. Jurnal ini juga mengevaluasi algoritma pembelajaran mesin klasik dan arsitektur pembelajaran mendalam berdasarkan analisis statis, analisis dinamis, dan teknik pemrosesan gambar atau citra untuk deteksi malware dan rancangan kerangka kerja yang sangat scalable yang disebut dengan scale malnet untuk mendeteksi, mengklasifikasi, dan mengkategorikan malware zero day. Nah, kerangka kerja ini menerapkan pembelajaran mendalam dan mengikuti proses 2 tahap analisis malware pada tahap pertama yang dimana menggabungkan dari analisis statis dan dinamis yang diterapkan untuk klasifikasi malware. Dan tahap kedua, malware dikelompokkan ke dalam kategori malware yang sesuai dengan menggunakan pendekatan pemrosesan citra. Temuan utama dari penelitian ini, kelemahan dan ruang lingkup masa depan dapat diringkas sebagai berikut. Jadi ada kerangka kerja deteksi malware scalable dengan proses 2 tahap yang diusulkan. Lalu ada kinerja yang diperoleh arsitektur pembelajaran mendalam mengungguli algoritma pembelajaran mesin klasik dalam deteksi dan kategorisasi malware berbasis pemrosesan pada analisis statis, dinamis, dan citra. Terus ada dalam pemrosesan citra dengan studi identifikasi malware berbasis pembelajaran mendalam, perangkat lunak diubah menjadi citra berukuran tetap dan kemudian diratakan. Yang keempat ada keluarga malware. Dalam kumpulan data multicast sangat tidak seimbang untuk menangani masalah ketidakseimbangan keluarga malware multiclass. Pendekatan sensitif data dapat dilakukan. Ini dapat memfasilitasi untuk menyajikan item biata ke dalam metodologi pembelajaran back propagation dari arsitektur pembelajaran dalam. Dan yang terakhir ada metode jaringan adversarial generatif, dapat digunakan untuk menghasilkan sampel selama tahap pengujian atau penerapan dapat dengan mudah dibodohi oleh arsitektur pembelajaran mendalam. Untuk yang kedua adalah review of Android malware detection. Saat ini smartphone yang berbasis sistem operasi Android telah menduduki kerajaan pasar yang paling tinggi. Sistem operasi Android telah menjadi sistem operasi terminal cerdas yang paling banyak digunakan di dunia karena banyak keuntungannya seperti open source, skalabilitas, dan kenyamanan. Namun karena sifat open source-nya dalam sistem operasi Android ini
banyak aplikasi yang terpercaya di pasar Android menyembunyikan banyak malware, dan malware pada seluruh telah menjadi ancaman yang parah bagi keamanan dunia maya. Bagaimana tidak, malware dapat mencuri privasi pengguna dan bahkan secara jahat dapat memanipulasi dan mencuri uang pengguna yang terintegrasi dengan smartphone. Bahkan informasi privasi pribadi dan data penting juga terancam terus-menerus. Dengan adanya serangan malware ini yang diluncurkan oleh peretas yang tidak bertanggung jawab. Nah, laporan penelitian yang dirilis oleh 360 Internet Security Center menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2019, 360 Internet Security Center mencatat sekitar 365.000 sampel program berbahaya baru di platform Android, meningkat 11.000 dari kuartal kedua 2019, sehingga rata-rata sekitar 44.000 sampel program berbahaya ponsel baru terdeteksi setiap hari. Nah, selain itu pada kuartal ketiga 2019, program jahat jenis baru di platform Android lebih banyak mengeluarkan biaya. Kedua adalah pencurian privasi, ketiga remote control, keempat perilaku jahat, dan terakhir tuduhan jahat. Nah, yang pertama, jurnal ini membahas soal pengetahuan dasar mengenai Android. Nah, jadi seperti pengertian aplikasi Android itu sendiri, struktur APK yang menjadi ekstensi utama dalam aplikasi Android. Dan pada bab ini juga membahas deteksi perangkat keras Android yang dimana diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan analisis statis, pendekatan analisis dinamis, dan pendekatan analisis hybrid. Nah, pendekatan analisis statis berfokus pada analisis informasi statis yang diperoleh tanpa menjalankan aplikasi, seperti file yang dapat dieksekusi dieksekusi. Ini didasarkan pada teknologi dekompilasi untuk melakukan analisis kebalikan dari kode. Keuntungan dari statis ini adalah bahwa overhead kalkulasi relatif rendah dan kecepatan dalam melakukan pendeteksian terhadap malware cepat. Kerugian dari analisis statis adalah malware yang menggunakan teknologi obfuscation tidak dapat dianalisis secara akurat dan memadai dengan pendekatan analisis statis ini. Yang kedua adalah pendekatan analisis dinamis. Pendekatan analisis dijalankan aplikasi dalam lingkungan kotak pasir atau perangkat nyata. Nah, jadi memantau status aplikasi saat berjalan, mengumpulkan informasi tentang perilaku aplikasi dan menganalisis rangkaian informasi data. Nah, keunggulan dari pendekatan analisis ini adalah dapat menangani malware dengan menggunakan teknik obfuscation. Namun kekurangannya dari pendekatan analisis dinamis adalah waktu analisis dan pendeteksian yang lama serta overhead kalkulasi yang tinggi. Yang terakhir adalah pendekatan analisis hybrid yang dimana penggabungan antara analisis statis dan dinamis. Nah, untuk hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa model deteksi menggunakan kombinasi berbagai model pembelajaran mendalam dalam deteksi, seperti CNN, LTSM, CNN dengan LTSM, DAE dan CNN, dan RNN dengan CNN. Dibandingkan dengan model yang menggunakan model pembelajaran dalam atau deep learning, model deteksi hybrid juga dapat mencapai hasil yang memuaskan. Perpaduan berbagai model deep learning memanfaatkan keunggulan masing-masing model yang juga dapat dijadikan sebagai arah penelitian ke depannya. Model deteksi berdasarkan pembelajaran mendalam mengadopsi pendekatan analisis statis, tetapi dapat mendeteksi malware yang dikaburkan atau obfuscation. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah karena sistem operasi Android menempati mangsa pasar terkebuka dan sifatnya yang open source, keamanannya semakin terancam dan menjadi masalah yang besar bagi society. Untuk menghadapi pertumbuhan eksponensial malware Android ini, penelitian tentang pendeteksian malware Android menggunakan pembelajaran mendalam telah menjadi perhatian penelitian dalam beberapa tahun terakhir, tapi saat ini kurang pengantar yang rinci dan komprehensif tentang kemajuan penelitian Android malware ini. Nah, untuk
untuk yang ketiga ada jurnal yang berjudul Samadroid, A Novel Three-Level Hybrid Malware yang rilis pada tahun 2018. Jadi pada awalnya selama beberapa tahun terakhir Android dikenal sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan. Menurut laporan Gartner, Android mendominasi pasar sistem operasi dengan menguasai 81,7% dari total pasar pada akhir 2016. Dengan semakin populernya OS Android setiap tahunnya, serangan Android malware juga berkembang pesat. Salah satu faktor utama kemungkinan besar malware menyerang pada sistem operasi Android ini, yaitu pengunduhan dan pemasangan aplikasi dari pasar yang tidak resmi. Dikarenakan hal ini, memberikan kesempatan kepada pengembang malware untuk mendapatkan aplikasi berbahaya yang dikemas ulang di toko aplikasi pihak ketiga dan menyerang perangkat Android. Trend Micro menyatakan bahwa jumlah malware Android yang telah meningkat menjadi 10,6 juta. Banyak teknik anti-malware yang diusulkan untuk melindungi perangkat Android dan malware. Teknik ini bisa jadi berguna untuk mengidentifikasi kode berbahaya dari aplikasi yang hanya dijalankan pada kondisi tertentu seperti sistem reboot. Solusi terbaik saat ini untuk mengatasi keterbatasan dalam pendekatan analisis adalah pendekatan analisis hybrid yang menggabungkan dua teknik pendekatan analisis, yaitu pendekatan analisis statis dan pendekatan analisis dinamis. Nah, dalam jurnal ini, model pendeteksian malware Android hybrid 3 level diusulkan dengan nama Samadroid. Jadi model ini gabungan antara 3 level untuk analisis dan deteksi malware. Jadi yang pertama adalah analisis statis dan dinamis, kedua host lokal dan jarak jauh, dan ketiga kecerdasan pembelajaran mesin yang digabungkan menjadi suatu model untuk melakukan pendeteksian malware. Pada tahap analisis statis dilakukan percobaan fitur guna mendapatkan fitur yang dapat memberikan informasi yang maksimal dan berguna tentang perilaku aplikasi. Untuk tujuan ini, set fitur Drebin digunakan dengan sedikit perubahan. Apa itu Drebin? Drebin adalah kerangka kerja deteksi malware analisis statis yang mendeteksi malware dengan akurasi tinggi sehingga akurat dalam pengukuran. Meskipun tidak memiliki analisis dinamis dan tidak dapat mendeteksi kode berbahaya yang dienkripsi dan dimuat secara dinamis, untuk analisis dinamis, panggilan sistem dilacak untuk proses. Algoritma pembelajaran mesin yang berbeda diterapkan dan performanya dibandingkan untuk mendapatkan teknik pembelajaran mesin yang paling akurat. Skema yang diusulkan dirancang untuk mengatasi masalah efisiensi sumber daya dari sistem anti-malware yang ada. Kontribusi kami mencakup banyak hal tersebut. Jadi peneliti menyelidiki secara keseluruhan sebagian besar program antivirus yang ada bertindak melawan malware untuk melindungi sistem Android dan mengkategorikannya berdasarkan metode pendeteksiannya. Yang kedua, peneliti memberikan gambaran yang mudah dan ringkas tentang deteksi malware dan mekanisme perlindungan yang ada, serta menyimpulkan manfaat dan batasannya. Ketiga, peneliti mengembangkan model pendeteksi kerangka lunak hybrid 3 tingkat untuk sistem operasi Android, yang dapat memberikan akurasi deteksi tinggi dengan menggabungkan manfaat dari 3 tingkat yang berbeda dan memastikan efisiensi sumber daya. Dan yang keempat, melalui Samadroid, penelitian memberikan penjelasan kepada pengguna Android tentang perilaku aplikasi. Fitur Samadroid membantu pengguna Android untuk menyadari perilaku aplikasi berbeda. Nah, Samadroid merupakan model yang tadi dikatakan bahwa model pendeteksi malware hybrid 3 tingkat. Dan berikut penjelasan tingkatan-tingkatan yang berada pada model Samadroid ini. Yang pertama, tingkat pertama yaitu analisis statis dan dinamis. Jadi pada tingkat ini tuh gabungan dari analisis dan statis dan dinamis yang bisa disebut sebagai pendekatan analisis hybrid. Jadi di sini memberikan analisis yang sangat akurat karena penggabungan keuntungan dari dua teknik analisis tersebut. Melalui analisis statis, ia memindai semua kode aplikasi dan menganalisis perilaku aplikasi yang berbahaya tanpa menjalankannya. Dalam fase analisis statis juga, fitur statis diekstrak dari file manifest dan file codex aplikasi, dikuatkan oleh Drebin. Nah, jadi panggilan sistem digunakan sebagai fitur dinamis. Aplikasi yang dipasangkan pada perangkat Android asli dianalisis dan pelacakan panggilan sistem. Panggilan sistem ini memungkinkan kami
memungkinkan peneliti untuk mengatasi batasan analisis statis dan menganalisis perilaku aplikasi dalam lingkungan yang nyata. Nah, untuk level kedua ini adalah gabungan antara host lokal dan jarak jauh. Nah, analisis statis terperinci dilakukan pada host jarak jauh, dan sedangkan analisis untuk dinamis terperincinya akan dilakukan pada host yang servernya lokal. Yang pada level ketiga adalah kecerdasan pembelajaran mesin. Pada level ini, vektor-fitur yang dibangun dari fitur yang dianalisis diberikan sebagai masukan ke unit kecerdasan pembelajaran mesin untuk melakukan deteksi perilaku berbahaya dari aplikasi yang tidak dikenal dan untuk mengklasifikasikannya dengan benar. Semua aplikasi diklasifikasikan sebagai berbahaya atau jinak. Nah, di Samandroid ini operasi pendeteksi dilakukan pada host jarak jauh sehingga menyimpan semua set data pelatihan di memori server yang merupakan sistem yang kaya sumber daya, dan ini akhirnya akan mengurangi overhead memori. Nah, hasil dari penelitian yang dilakukan, meskipun Samandroid memberikan akurasi deteksi tinggi dengan konsumsi sumber daya yang rendah, tetapi Samandroid juga memiliki keterbatasan, terutama seluruh sistem bergantung pada komunikasi server. Dan yang kedua adalah kumpulan data aplikasi dari bin digunakan untuk melatih model klasifikasi yang tidak berisi varian terbaru dari jenis malware. Jadi di masa yang mendatang, semoga peneliti bertujuan untuk meningkatkan kumpulan data malware untuk Samandroid, termasuk malware terbaru, sehingga Samandroid secara efektif mengamankan aplikasi Android dari aplikasi malware terbaru. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Samandroid adalah model pendeteksi malware baru yang menggabungkan manfaat dari analisis statis, dinamis, dan kecerdasan pembelajaran mesin. Juga ini beroperasi pada lokal dan host jarak jauh untuk mencapai efisiensi sumber daya. Yang keempat adalah Dalvik Opcode Graph-based Android Malware. Sejak Android menjadi dominator pasar sistem operasi smartphone dengan pasar 86,8%, jumlah aplikasi berbahaya Android juga meningkat pesat. Varian malware yang terdiversifikasi dalam jumlah besar seperti itu telah memaksa para peneliti untuk menyelidiki metode baru dengan menggunakan pembelajaran mesin, karena ini memberikan kemampuan yang kuat untuk mendeteksi varian. Karena analisis statis malware memainkan peran penting dalam keamanan sistem dan opcode telah ditunjukkan sebagai representasi yang efektif dari malware. Beberapa antaranya menggunakan opcode Dalvik sebagai fitur malware dan mengadopsi pembelajaran mesin untuk mendeteksi malware Android. Namun, metode berbasis opcode saat ini juga menghadapi beberapa masalah, seperti mempertimbangkan baik akurasi dan biaya waktu pemulihan fitur dan kurangnya pemahaman atau deskripsi dengan karakteristik malware. Untuk mengatasi tantangan yang ada, peneliti mengusulkan metode baru untuk membuat grafik opcode Dalvik dan menganalisis properti topologi globalnya. Yang pertama akan membuat grafik probabilitas operasi berbobot, dan kemudian peneliti menggunakan entropi informasi untuk memangkas grafik ini sambil mempertahankan informasi sebagai lebih mungkin. Selanjutnya, peneliti mengekstrak beberapa fitur topologi global dari grafik untuk mempresentasikan malware. Akhirnya mencari kesamaan dengan fitur ini di antara program. Fitur topologi global ini merumuskan karakteristik tingkat tinggi dari malware. Pendekatan kami memberikan kerangka kerja yang ringan untuk mendeteksi varian malware Android berdasarkan teori grafik dan teori informasi. Analisis teoritis dan hasil eksperimen kehidupan nyata menunjukkan keefektifan, efisiensi, dan kekuatan pendekatan peneliti. Kontribusi jurnal yang dikembangkan peneliti memiliki 3 poin utama. Berikut penjabarannya. Jadi yang pertama, peneliti menganalisis malware dengan cara yang sangat berbeda. Berdasarkan pengamatan peneliti, mereka menemukan beberapa sifat malware global tingkat tinggi yang merumuskan karakteristik malware untuk mendeteksi malware Android secara efektif dan efisien. Peneliti mengusulkan grafik probabilitas tertimbang opcode Dalvik dan beberapa tipe fitur topologi global baru. Yang ketiga, menerapkan prototipe dan dievaluasi dengan kumpulan data dunia nyata.
Nah, pendekatan peneliti mencakup 4 langkah utama, yaitu konstruktif grafik opcode Delphic, lalu pemangkasan grafik opcode Delphic, ekstraksi fitur topologi global, dan pencarian kesamaan. Nah, dalam konstruksi grafik opcode Delphic ini, peneliti dapat memperoleh urutan opcode Delphic dari pembongkaran file .dex yang didekompresi dari file .apk. Peneliti mengubah aturan urutan opcode Delphic ini menjadi grafik simpul dan tepi yang diarahkan. Setiap simpul mempresentasikan sebuah operasi dan setiap sisi mempresentasikan hubungan sekuensial antara dua operasi. Nilai bobot tepi mewakili probabilitas kejadian bersama dari dua operasi. Nah, yang langkah selanjutnya adalah pemangkasan grafik opcode Delphic. Jadi di sini disebutkan bahwa di atas berdasarkan teori informasi untuk mengurangi kompleksitas grafik sambil mempertahankan informasi sensitif malware semaksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah ekstraksi fitur topologi global. Berdasarkan teori grafik, peneliti mengekstrak 6 fitur topologi global dari grafik opcode Delphic yang telah dipangkas. Fitur ini mewakili sentralitas operasi, aktivitas jejak operasi, kepadatan grafik, dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir adalah pencarian kesamaan. Peneliti mencari kesamaan antara target dan sampel yang telah diberi label sebelumnya. Menurut Manhattan Distance, label sampel para label yang paling mirip juga merupakan label target. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti mengusulkan pendekatan pendeteksian malware Android baru yang mencapai akurasi tinggi dan kecepatan tinggi. Dalam pendekatan peneliti, pertama-tama mengusulkan grafik probabilitas tertimbang opcode Delphic dan kemudian memangkas sebagian edge untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Setelah pemangkasan, kami mengekstrak beberapa fitur topologi sebagai representasi program dengan mencari kesamaan antara program berbahaya jika secara maksimal mirip dengan salah satu malware yang telah diberi label sebelumnya. Di masa yang akan datang, teknik peneliti tidak hanya dapat digunakan untuk mendeteksi program jahat, tetapi juga dapat digunakan untuk mendeteksi jika sistem berada dalam ancaman dengan analisis interaksi peristiwa sistem. Nah, untuk yang terakhir, judul paper yang saya kaji adalah Countering Android Malware Scalable. Nah, mengurangi upaya yang dibutuhkan oleh manusia dalam melawan malware adalah nilai praktis yang paling tinggi. Malware pertama Android, Fake Player, muncul pada tahun 2010 dan sejak saat itu jumlah perangkat lunak baru terus meningkat. Hanya dalam waktu 7 tahun, perangkat lunak merusak gram ratusan kali lebih besar dari yang lama. Fake player menyembunyikan kehadiran dan aktivitas dan bahkan dapat berkomunikasi secara diam-diam melalui jaringan anonim yang kompleks. Android menawarkan model pasar terbuka di mana jutaan aplikasi diunduh oleh pengguna setiap hari. Sementara aplikasi dari toko resmi Google Play sedang proses tinjauan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan Google. Pada akhir tahun 2010-an, ekosistem Android membuat skenario yang buruk bahwa adanya perubahan dari paket instalasi aplikasi, yaitu biasa dikenal dengan APK, di mana aplikasi yang sah berada di rekayasa balik, dimodifikasi untuk pemasukan kode berbahaya dan didistribusikan untuk dapat diunduh. Pertumbuhan malware Android menciptakan tantangan besar menurut vendor AV untuk menangani sampel baru secara efisien dan memiliki label secara akurat. Karena ketidakmungkinan praktis menganalisis ribuan sampel yang mencurigakan secara manual diterima setiap hari, sebagian besar dibiarkan tanpa label menunda generasi ciri. Dalam artikel ini, peneliti menjelaskan sistem semi-supervisi untuk analisis kumpulan data besaran-besaran dari aplikasi berbahaya. Peneliti menciptakan platform yang dapat menyarankan kelompok aplikasi baru kepada ahli manusia. Platform ini juga menghasilkan aturan YARA yang dapat dipahami untuk mengidentifikasi anggota keluarga dengan presisi tinggi. Peneliti secara eksplisit meminimalkan kesalahan positif, bahaya bisnis, dan pukulan reputasi vendor AV.
Pendekatan ini membebaskan para ahli manusia dari beban pemeriksaan ribuan aplikasi Android secara manual, sembari membiarkan mereka mengambil keputusan penting. Nah, kontribusi utama dari artikel ini dapat diringkas menjadi 3, yaitu peneliti memperkenalkan sistem yang dapat diskalakan untuk menganalisis kumpulan data malware Android yang sangat besar berdasarkan rekayasa fitur yang cermat dan algoritma pengelompokan standar. Yang kedua, peneliti mengusulkan algoritma yang dimulai dari sekumpulan sampel, menghasilkan tanda tangan keluarga dari aturan Yara, berkat evaluasi yang tepat dan heuristik aturan seperti itu, dan dapat diterapkan jelas dan muncul kepada ahli. Selain itu, algoritma menjamin nol positif palsu dan kumpulan data yang ada dan membatasi kemungkinan positif palsu di masa mendatang. Peneliti melakukan eksperimen pada kumpulan data sekitar 1,5 juta aplikasi Android, dan hasilnya menunjukkan skalabilitas pendekatan tersebut. Indikator untuk menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan melakukan identifikasi otomatis yang akurat dan efisien dari grup aplikasi serupa. Dengan eksploitasi data terbatas, framework aplikasi mencurigakan. Nah, hasil dan kesimpulan yang didapat dari penelitian jurnal ini bahwa penelitian memperkenalkan serangkaian teknik semi-supervised dengan tujuan akhir membantu ahli dalam pembuatan tanda tangan keluarga malware. Hasilnya seperti peneliti mengembangkan kerangka kerja skalabel yang mampu menggali kumpulan data besar dalam aplikasi Android dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi sampel malware baru sekaligus mengurangi deteksi positif palsu. Studi peneliti menunjukkan bahwa menggabungkan skalabilitas teknik otomatis dengan fleksibilitas yang melekat pada analisis manual akan menghasilkan kinerja terbaik. Pada akhirnya, pendekatan yang diusulkan memperkenalkan dua peningkatan otomatis penting dalam mekanisme deteksi standar AV yang terkenal dan teruji berdasarkan tanda tangan. Algoritma pengelompokan berulang memungkinkan mengidentifikasi yang mudah dari ancaman potensial yang sulit ditemukan, mengurangi intervensi manusia dan analisis manual ribuan aplikasi ke validasi sejumlah kecil klaster, di mana aplikasi mencerminkan kelas perilaku yang serupa. Selanjutnya, prosedur otomatis yang mengeksploitasi strategi pengoptimalan heuristik menghasilkan sekumpulan aturan Yara untuk mencakup malware yang baru diidentifikasi dengan kemampuan generalisasi yang dapat diterima secara umum, meminimalkan false positif.